Guru itu beban negara. Mereka sudah 9 bulan tidak digaji. Kita mau makan minum dari mana? Mengajar, mengabdi, melayani, tapi tidak dibayar bagaimana? Karena takut para guru itu tak lagi bisa mengajar, akhirnya orang tua murid harus patungan 500.000 per siswa. Guru-guru honor yang tidak pernah dibayar. Makanya kemarin kepala sekolah dengan orang tua murid ambil keputusan per anak 500.000 untuk bayar orang. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction. Inilah kenyataannya dan inilah yang terjadi berdasarkan fakta yang ada gitu guys. Nanti kita baca sama-sama berita dari Voket tentang gaji guru di Indonesia dan juga gaji guru di Malaysia, dan akan aku lampirkan juga beberapa videonya untuk teman-teman ketahui sama-sama, untuk kita ketahui sama-sama ya. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @Widianti Putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Berita dari Voket tentang reality pahit guru di Indonesia hanya terima gaji Rp90 sebulan. Rp90 itu kurang lebih, sekejap ya kita cari ringgit. Rp90 348 ya, kita genapkan Rp350.000 ya guys dalam 1 bulan. Pahit, tapi itulah apa adanya gitu. Guru di Indonesia berdepan dengan reality pahit di mana mereka menerima bayaran yang tidak setimpal dengan usaha yang dilakukan, yaitu mendidik anak bangsa. Status pengajar yang dimaksud ialah cikgu honorer, yang mana mereka adalah tenaga pengajar bukan tetap yang bekerja di sekolah awam atau swasta tanpa status kaki tangan kerajaan. Salah satu tenaga pengajar honorer berkongsi gaji bulanan yang diterimanya di TikTok, dan perkongsian beliau nyata menarik perhatian netizen di Malaysia. Lelaki itu menunjukkan gaji yang diterimanya sebanyak Rp350.000 sebulan atau sekitar Rp90. Di ruang komentar berasa hairan bagaimana lelaki tersebut dan tenaga pengajar lainnya yang berstatus sama memenuhi keperluan hidup dalam sehari-hari dengan gaji yang kecil. Tenaga pengajar honorer biasanya menerima gaji berdasarkan jumlah waktu mengajar, bukan gaji bulanan tetap. Tugas mereka sama seperti guru tetap, mengajar, membimbing, dan menilai, tetapi mereka tidak mendapat faedah dan faedah yang sama seperti penjawat awam. Mari kita lihat videonya guys. Turunkan gaji DPR, naikkan gaji guru, setuju banget. Teman-teman tahu nggak sih kalau gaji DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, itu sampai ratusan juta per bulannya, sedangkan gaji guru hanya Rp90 per bulan. Di Malaysia rata-rata gaji gurunya Rp4.000. Ya Allah, besar banget ya. Jadi tengok video lain, cikgu tuh dapat Rp250.000 atau Rp65 sebulan aja weh. Ini lebih kurang Rp100 sebulan. Sis, ulangnya sebulan. Nih cikgu tahu yang mendidik anak bangsa. Kenapa gaji dia segitu weh? Sedihnya aku. Ya macam mana lagi kak? Begitulah realita yang ada. Kemarin juga itu sempat di demo guys. Tapi nggak tahulah apakah didengar suara rakyat itu atau enggak gitu ya. Agak terkejut gaji guru di sana. Dibanding dengan Indonesia, Malaysia jauh lebih baik dalam memuliakan guru. Gaji guru di Indonesia sangat rendah. Gaji guru kontra atau honorer. Kalau di Malaysia apa namanya? Kontra atau honorer ini guys. Apakah sama namanya guru kontra atau guru honorer? Boleh komen aja di bawah ya. Syukur kalau gaji dibayar sebulan sekali. Sering dibayar, ya Allah, sering dibayar 3 bulan sekali. Dengan gaji murah sulit untuk menghidupi keluarga di rumah. Mengabdi lama pun belum tentu diangkat jadi guru government atau PNS.
Dengan situasi sekarang, pemotongan biaya Kementerian Pendidikan, bagaimana nasib para guru? Wajar kalau anak muda tak mau jadi guru dan memilih untuk kabur aja dulu. Gaji cikgu aku pun 7.000 ringgit weh. Besarnya ya Allah. Itulah kan di video ini juga mengatakan bahwa di Malaysia itu sangat-sangat memuliakan cikgu guys. Jadi cikgu itu dihargai, dimuliai gitu. Dianggap lah ibaratnya karena sudah mendidik, mengajarkan, membimbing, memberi ilmu kepada pelajar-pelajar, dihargai dengan gaji yang setara. Mengajar, memberikan ilmu digaji hanya RM90 per bulan. Itu pun tidak setiap bulan dapat, bisa 3 bulan sekali baru keluar gajinya. 10 keunggulan jadi guru di Malaysia, gaji super jumbo. Gaji guru di Malaysia relatif besar dibandingkan guru di Indonesia. Makanya banyak guru di tanah air yang memilih hijrah ke Malaysia. Gaji guru di Malaysia mencapai 20 juta per bulan. Itu belum termasuk tunjangan. Guru yang dikirim pemerintah Indonesia ke Malaysia bertugas mengajar anak tenaga kerja Indonesia atau TKI atau pekerja migran Indonesia PMI yang jumlahnya sekitar 2,7 juta orang. Para guru tersebut mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center atau CLC. Berdasarkan data Kemendikbudristek, hingga saat ini terdapat 294 CLC di Malaysia dengan rincian 155 jenjang SD dan 139 jenjang SMP. Sementara jumlah tenaga pengajar profesional yang dikirim ke Malaysia sudah mencapai 290 orang, sedangkan jumlah siswa yang terdaftar telah sebanyak 13.794 untuk jenjang SD dan 5.071 untuk jenjang SMP. Guru Indonesia yang berminat menjadi guru di Malaysia untuk mengajar anak TKI dapat mendaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek. Lalu apa kelebihan jadi guru di Malaysia? Dua guru asal Indonesia menceritakan kelebihan menjadi tenaga pendidik di Malaysia. Keduanya adalah Heri Irawan dan Wina Priyanti. Heri Irawan masih berada di Malaysia sampai sekarang, sedangkan Wina Priyanti sudah kembali ke Indonesia. Ia jadi guru di Malaysia pada 2017 hingga 2019. Berikut 10 kelebihan guru di Malaysia. 1. Punya banyak teman guru yang dikirim ke Malaysia akan mendapatkan teman banyak, mulai dari TKI hingga sesama guru yang dikirim ke Malaysia. Kita bisa punya banyak teman yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan teman-teman ini adalah pilihan yang punya kualitas dan kompetensi yang luar biasa karena memang saringan dari Kemendikbud ucap Heri, dikutip sewaktu.com dari kanal YouTube miliknya, Heri Javanis, Selasa 20 Desember 2022. 2. Bisa jalan-jalan. Guru yang mengajar di tengah perkebunan kelapa sawit tetap bisa jalan-jalan atau mengunjungi lokasi favorit di Malaysia seperti Menara Kembar, Petronas. Jadi meskipun tugas kita banyak, kita juga diberikan libur. Liburnya patokannya kalender Indonesia dan kalender Malaysia, jelas Heri. 3. Bisa mengeksplor potensi diri. Guru dapat mengeksplor potensi yang dimiliki untuk mengajar anak TKI di perkebunan kelapa sawit. Misalnya, guru matematika yang memiliki kemampuan bermusik, maka dia bisa mengajar anak-anak TKI untuk bermusik. Kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor potensi yang kita miliki, kata Heri. 4. Dapat pengalaman baru. Guru yang mengajar di tengah perkebunan sawit akan memiliki pengetahuan dan pengalaman baru. Pekerjaan yang tidak pernah kalian lakukan di Indonesia itu akan kalian hadapi di Malaysia. Terang Wina Priyanti. 5. Murid sangat baik. Para murid di Malaysia sangat baik dan sopan. Mereka sangat menghargai dan menghormati gurunya. Di sana itu guru betul-betul dihargai banget sama muridnya. Murid itu kayak dibutuhin banget sama anak-anaknya. Belum lagi nanti orang tua dari murid itu bakal dekat banget sama kalian, imbuhnya. 6. Orang tua murid ramah. Mayoritas orang tua murid sangat ramah. Mereka memperlakukan guru layaknya keluarga sendiri. Pak aja tuh diantar ke rumah karena saking akrabnya, saking eratnya rasa keluarga banget, jelas Wina. 7. Mengajar siswa dari berbagai suku para TKI yang bekerja di Malaysia berasal dari berbagai suku di seluruh daerah di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dengan latar belakang suku dan daerah yang berbeda, maka guru akan mengajar siswa yang beragam suku dan latar belakang. Mengenal adat dan budaya Malaysia. Guru akan mengenal adat dan budaya Malaysia. Banyak CLC yang lokasinya tidak jauh dengan kampung warga lokal yang sering mengadakan acara adat dan kebudayaan Malaysia. Mereka sering menggelar tradisi lokal. 9. Gaji super jumbo. Kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget, yang gak akan kalian dapatkan di Indonesia kalau kalian jadi guru, kata Wina Priyanti. Lalu berapa gaji guru di Malaysia yang diterima setiap bulan? Kalau di Malaysia itu gajinya berapa? Bisa cek di Google. Ini dia gaji guru di Malaysia, 19,5 juta, jelas Wina. Jadi 5 bulan gaji kalian itu bisa beli mobil baru guys, tambah Wina.
Yang mau buat modal nikah, buat modal usaha, mau buat modal madul, yuk monggo, kata guru asal Pekalongan, Jawa Tengah itu. Gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, sepassion apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Bersama sama Aidin, saya Sindo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang Itu udah paling PNS. tinggi ya? Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Paling kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Gaji DPR elit, gaji guru sulit. Nak beli hodok kejap. Nak beli hodok. Hodok. Ya. Hodok. Rp4.000 tahun 1986. Sekitar 100.000 tahun 1995. 150.000 tahun 2010. Gaji guru berapa sih? Kok bisa-bisanya sampai dipertanyakan apakah harus ditanggung negara semua atau enggak gitu. Gaji guru untuk P3K golongan 9 di masa kerja awal sekitar 1 tahun cuma 3.200.000, lebih dikit, nggak nyampe 4.000 perak. Kalau dikalkulasikan per harinya kita digaji cuma 100.000. Lucunya negara masih mempertanyakan apakah harus ditanggung semua oleh negara, apakah masyarakat mau berpartisipasi, padahal masyarakat udah berpartisipasi, bayar pajak dan lain-lain ya. Aku nggak tahu apakah yang dimaksud partisipasi membayar secara langsung gitu, tunai gitu ke guru. Padahal sebagai guru kita udah dilarang menerima apapun karena nanti jatuhnya gratifikasi. Jangankan dalam bentuk uang ya, kayak misalnya waktu hari guru gitu, kita menerima sesuatu dari masyarakat yang notabene-nya adalah wali siswa yang ingin berterima kasih kepada gurunya, itu aja kita udah diwanti-wanti untuk jangan diterima. Apa kabar yang gaji anggota DPR RI yang 3 juta per hari? Ini yang lebih membeban itu siapa? Guru itu beban negara. Mari kita sama-sama sepakat, potongan pernyataan Ibu Sri Mulyani yang beredar ini adalah hasil AI. Tapi yang ini adalah asli. Menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Masalahnya, sebelum Bu Sri Mulyani mengatakan ini, sudah ada warga di pedalaman Papua yang melakukannya. Saya ingin membawa Anda ke sana. Suatu waktu, saya singgah di SMA Negeri 1 Kaureh. Di sana saya berbincang dengan guru-guru honorer dan kontrak. Yang mengejutkan, mereka sudah 9 bulan tidak digaji. Kita mau makan minum dari mana? Mengajar, mengabdi, melayani, tapi tidak dibayar bagaimana? Karena takut para guru itu tak lagi bisa mengajar, akhirnya orang tua murid harus patungan 500.000 per siswa. Guru-guru honor yang tidak pernah dibayar. Makanya kemarin kepala sekolah dengan orang tua murid ambil keputusan per anak 500.000 untuk bayar orang. Berapa keberapa? Tidak. Karena kita perlu pendidikan. Dan bukan hanya itu, karena tidak ada rumah atau mes, guru bahkan harus tinggal di ruangan sekolah yang tak terpakai. Kita mau tinggal di mana? Jadi saya tinggal di ruangan yang tidak terpakai. Di saat yang sama, ramai diberitakan anggota DPR mendapat tunjangan 50 juta rupiah per bulan, hanya karena tidak mendapat rumah dinas. Bayangkan jurangnya, guru di pedalaman Papua yang mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa harus hidup dari patungan orang tua murid. Sementara para pejabat di pusat begitu mudah mendapat fasilitas. Bayangin masa guru dikatakan beban negara, ya Allah. Justru DPR itulah yang menjadi beban negara. Kali ini aku setuju karena gak make sense 100 juta per bulan. Sedangkan guru di pedalaman, guru di pelosok negara sana ada yang nerima gaji 3 bulan sekali. Kenyataan baru yang aku dengar juga bahwa 9 bulan tidak digaji, guys. Orang tua murid yang harus memberikan iuran untuk gaji para guru yang ada di pedalaman Papua ini. Assalamualaikum Pak. Bapak ini guru? Iya. Bapak nyari rongsok? Iya. Emang kurang Pak? Kurang.
Nominal gaji guru honorer di Indonesia memang bisa dikatakan jauh dari kata layak. Bahkan ada guru honorer yang hanya menerima gaji 150.000 setelah 1 bulan bekerja. Berbeda dengan Indonesia, negara seperti Denmark, Afrika, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi menjadi negara yang memberikan upah guru honorer tertinggi di dunia. Para guru honorer ini bisa menerima gaji 500 sampai 800 juta per tahunnya. Wow, kira-kira Indonesia bisa kayak gitu nggak ya? Yang gajinya hanya Rp10.000 per jam. Gaji guru kontrak adalah di antara Rp250.000 hingga Rp500.000 sebulan. Kalau dalam ringgit Malaysia, RM69 hingga RM138 sebulan. Korang tengok komen ni. Dia kerja 5 tahun diberi gaji RM69 sebulan. Sebab tu ada guru kontrak yang sampai jadi pemulung macam ni. Gaji guru di Indonesia versus gaji guru di Malaysia. Gaji guru adalah salah satu hal yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita. Kita semua paham lah ya, ada harga, ada kualitas. Kalau kita bandingin sama negara tetangga kita deh ya, Malaysia, itu kalau nggak salah itu rate-nya di sekitar 130 jutaan per tahun nggak sih? 130 juta per tahun, itu udah cukup nyaman nggak sih? Bagi 12, at least 10 jutaan per bulan. Iya, itu oke lah, oke banget. Maksudnya kayak luar biasa. Negara tetangga aja bisa segitu nggak sih? Bayangkan, jadi cikgu sekolah dengan gaji RM10.000. Oke, skill gaji guru honorer yang ada di Malaysia. Jadi teman-teman, tadi aku cek di Google gaji golongan-golongan PNS yang ada di Indonesia dan itu sebanding dengan gaji guru honorer di sini. 9. Gaji super jumbo kelebihan utama jadi guru di Malaysia adalah mendapat gaji super jumbo. Yang pasti enaknya itu kalian dapat gaji yang besar banget. Ini mesti Malaysia Sarawak ini mas. Ya. Masa first start, bila start kerja? Saya start sebagai pensyarah politeknik selama 6 tahun. First kerja politeknik tu gaji berapa? 1,100. Banyak yang bilang, jadi guru di Indonesia itu penuh pengabdian, tapi minim kesejahteraan. Lalu, bagaimana dengan guru di negara tetangga kita Malaysia? Apakah nasib guru di sana lebih baik? Hari ini kita akan bahas gaji guru dan kesejahteraan guru di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Siap? Yuk kita mulai. Gaji guru di Malaysia versus Indonesia. Siapa yang lebih sejahtera? Guru PNS di Indonesia gajinya sekitar 3 sampai 7 juta rupiah per bulan, tergantung golongan dan masa kerja. Tambahan tunjangan sertifikasi bisa bikin totalnya naik. Guru tetap di Malaysia, guru DG41, bisa dapat RM 2.200 sampai 6.000 RM atau sekitar 7 juta rupiah sampai 20 juta rupiah per bulan, belum termasuk tunjangan. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan ya untuk Bapak pemerintahan, Bapak Presiden juga untuk lebih memperhatikan soal guru, karena miris banget mengetahui fakta yang ada di lapangan seperti ini gitu. Berharap ini ada solusinya, berharap gaji guru tidak segitu lagi. Gimana cara menghidupi kehidupan keperluan sehari-hari dengan gaji RM90 per bulan atau Rp350.000 sebulan, sedangkan bahan pokok, bahan makanan itu semua naik, semua serba mahal. Bagaimana cara mereka menghidupi kehidupan sehari-hari mereka? Pada akhirnya banyak yang memilih untuk mencari pekerjaan sampingan. Kita melihat ada yang cari barang bekas untuk dijual. Semoga ada perubahan, semoga ada kenaikan untuk gaji guru, karena berat jadi guru itu kita membimbing, membina, memberikan pengajaran, memberikan ilmu, memberikan seluruh jiwa raga kita untuk membuat pelajar-pelajar kita itu sukses. Berat banget, tugasnya pun mulia, tapi dihargai dengan uang yang tak seberapa. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka semua video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.